Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPA. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alimna rusda wa ahidna salafsina. Amin. Mari kita mulai pelajaran kita kali ini tentang klasifikasi benda. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian biologi. Namun sedikit kita segarkan kembali tentang biologi. Apa itu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Biologi mempunyai beberapa cabang ilmu. Di antaranya ada botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Anatomi, ilmu yang mempelajari tentang aspek kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan alam sekitar. Apabila kita amati, maka di sekitaran kita terdiri dari dua komponen besar, yaitu komponen biotik atau komponen hidup yang terdiri dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme, dan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup, terdiri diantaranya ada air, tanah, udara, cahaya, suhu, kelembaban, dan lain-lain. Benda hidup atau biotik ini mempunyai beberapa ciri. Di antaranya yang pertama bergerak, yaitu perubahan posisi baik seluruh atau sebagian. Hewan memiliki alat gerak, baik itu hewan yang di darat, di air, dan di udara. Contohnya, ayam bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip. Tumbuhan tidak mempunyai alat gerak aktif. Tumbuhan bergerak bersamaan dengan proses tumbuhnya. Contoh, gerak ujung batang tumbuh ke arah atas, ke arah sinar matahari. Ciri yang kedua, bernafas, yaitu pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida, atau pada tumbuhan itu berlaku sebaliknya. Di sini kita bisa melihat reaksi respirasi, yaitu zat makanan ditambah dengan oksigen, maka akan menghasilkan energi dan karbon dioksida serta air. Hewan dan manusia mempunyai alat pernafasan berupa paru-paru, insang, trakea. Sementara pada tumbuhan, alat pernafasannya menggunakan stomata dan lentisel. Ciri yang ketiga yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu herbivora, hewan yang memakan tumbuhan, karnivora, hewan yang memakan daging, dan omnivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Sementara pada tumbuhan memakan dari air dan zat hara. Tujuan dari makanan ini adalah untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan untuk pertumbuhan. Berdasarkan kemampuan menyusun zat makanan, makhluk hidup dibedakan menjadi dua jenis, yaitu makhluk hidup autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, dan makhluk hidup heterotrof, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Ciri yang keempat, mengeluarkan zat sisa, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh. Pada manusia, alat untuk ekskresi diantaranya kulit mengeluarkan air berupa keringat dan garam. Kemudian ginjal mengeluarkan urin. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, hati mengeluarkan zat warna empedu. Serangga memakai alat buluh malpihi, cacing memakai nefridium. Ciri yang kelima, tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh adalah
pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula. Sifat ini disebut sifat irreversibel. Perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan. Tujuan dari berkembang biak adalah mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup dalam berkembang biak memakai dua cara, yaitu cara generatif melalui perkawinan dan vegetatif tanpa perkawinan. Ciri yang keenam, peka terhadap rangsangan. Hewan dan manusia mempunyai saraf dan indera untuk menerima rangsangan. Contohnya, mata, indera penglihatan peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Sementara pada tumbuhan tidak memiliki saraf dan indera untuk menerima rangsangan. Ciri yang ketujuh, mampu beradaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hewan contohnya cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuh. Unta mampu bertahan di daerah gurun tanpa minum berhari-hari. Tumbuhan contohnya xerofit, hidrofit, tropofit, higrofit. Benda mati atau abiotik juga mempunyai beberapa ciri. Di antara ciri-ciri benda tidak hidup yaitu tidak bergerak, tidak bernapas, tidak memerlukan makanan, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak mempertahankan jenisnya, tidak menanggapi rangsangan. Apabila kita bedakan, maka wujud benda mempunyai 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Sekian pelajaran ini. Tetap semangat, terus berdoa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.